A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Tidak lupa kita mengawali majlis ilmu ini, kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah melangkahkan kaki kita menuju masjid ini dalam rangka kita menegakkan salat berjamaah, subuh berjamaah, dan kita melanjutkan dengan majlis ilmu, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah menerima amal kebaikan kita ini dan menempatkan juga kita dan keluarga kita di tempat yang terbaik, yaitu di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau adalah kecintaan kita. Beliau adalah suri tauladan bagi kita, dan siapapun yang menginginkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka tirulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu kita berdoa kepada Allah, semoga Allah juga mengumpulkan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini ulun ingin membahas beberapa ayat di dalam surah Al-A'raf terkait tentang Nabi Musa dan orang-orang Israel. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kenapa ini bisa ulun angkat? Karena ternyata manusia itu cepat berubahnya, cepat berpalingnya, dan cepat lupanya. Manusia itu selalu berharap akan kebaikan yang datang kepadanya, tanpa berpikir bagaimana dia bisa membalasnya, atau berpikir bagaimana dia seharusnya setelah mendapatkan kebaikan itu. Setelah Nabi Musa dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala mampu membelah lautan itu, lalu orang-orang Israel itu lewat karena dikejar oleh Firaun dan tentaranya. Setelah mereka selamat, Firaun pun meninggal dan taubat Firaun tidak diterima. Apa yang dilakukan oleh orang Israel? Disebutkan di dalam Al-Quran. Ini yang ulun katakan tadi, bahwa manusia itu cepat lupanya. Disebutkan dalam surah Al-A'raf, wajawazna bi bani Israil al-bahra fa'atau ala qaumi ya'kufuna ala asnamin lahum qalu ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah qala innakum qaumun tajhalun.
Allah menyampaikan di dalam Al-Quran, diabadikan supaya orang Islam ini jangan kayak gini. Maksudnya begitu. Bukan berarti cerita ini cuma memburukkan orang Israel, bukan. Ini juga menyampaikan bahwa orang Islam yang diselamatkan Allah jangan sampai seperti Israel. Allah menyelamatkan misalkan beberapa orang Islam daripada siksaan daripada orang-orang kafir Quraisy, atau memenangkan orang-orang Islam pada perang Badar. Namun orang Islam jangan sampai kayak orang Israel nih. Apa disebutkan Allah? Tatkala kami seberangkan, kami selamatkan orang Israel itu di lautan, maka ketika sampai, ini baru sampai Pak, tatkala sampai, ala qaumi ya'kufuna 'alal asnam, datanglah mereka sampai kepada satu kaum melihat orang-orang yang menyembah berhala. Lalu orang-orang Israel itu nonton, oh ini orang-orang ini menyembah berhala. Lalu apa kata mereka kepada Nabi Musa? Ini orang Israel nih kata kepada Nabi Musa. Apa kata orang Israel? Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Jadikanlah wahai Musa, buatkanlah kami satu Tuhan, satu sesembahan, sebagaimana bagi mereka itu ada sesembahan. Hanyar selamat. Lalu ujian Nabi Musa, qala innakum qaumun tajhalun. Kamu ini bodoh banget. Nabi Musa mengatakan tajhalun, kamu ini orang-orang bodoh. Baru diselamatkan Allah, mereka melihat kemahakuasaan Allah membelah lautan itu. Nampak di depan mereka kemahakuasaan Allah. Tapi setelah itu mereka cepat lupa. Seakan-akan itu tidak pernah terjadi. Ini yang paling bahaya daripada manusia. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, makanya tidak heran ketika Nabi Musa itu pergi selama 40 hari. Ntar akan ulun ceritakan di tempat yang sama. Apa yang dilakukan oleh orang Israel yang dikemas oleh Samiri, anak sapi yang bisa mampu berbicara. Orang-orang Israel banyak yang menyembah anak sapi. Pertanyaannya, serapuh itukah tauhidnya? Manusia Pak, manusia biasa nih, ketika mendapatkan kebaikan dari Allah, dia bertambah cintanya kepada Allah, bertambah syukurnya kepada Allah, bertambah kebaikannya kepada Allah. Namun bagi manusia yang rapuh imannya, dia akan cepat lupa. Seperti orang yang datang untuk maksiat, tiba-tiba diselamatkan Allah dari musibah, namun dia tetap kembali kepada maksiatnya. Itu gambaran seperti orang-orang Israel. Cepat kembali, cepat lupa. Coba bisa bayangkan ya, orang Israel itu dikejar oleh Fir'aun, yang laki-laki dibunuh, dibiarkan hiduplah yang perempuan, disiksa, dijadikan budak, dibunuh. Allah mengangkat Nabi Musa sebagai nabi di kalangan mereka, lalu membawa mereka selamat daripada kejaran Fir'aun. Tetap mereka kembali kepada kebodohannya. Orang Islam jangan seperti ini. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, maka dari itu ini tamparan keras buat kita. Allah menyelamatkan hidup kita nih berapa kali? Coba pian hitung. Adakah di sini yang pernah bangkrut lalu kembali lagi? Adakah di antara kita yang pernah sakit lalu Allah sembuhkan lagi? Ataukah ada keadaan Allah menyelamatkan dalam satu kasus? Adakah lagi? Tapi tetap kita kembali, karena manusia itu cepat lupa. Manusia itu cepat lupa.
cepat beloknya. Cepat beloknya. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Makanya insan itu kadang-kadang diambil dengan kata-kata nasia. Akar katanya sama. Artinya lupa. Tapi yang paling buruk dari lupanya manusia adalah lupa kebaikan Allah Subhanahu wa taala akan dirinya. Dia boleh jadi lupa daripada orang baik yang pernah berbuat baik kepadanya. Boleh jadi itu adalah perbuatan yang buruk. Tapi lebih buruk daripada itu, dia lupa kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ini adalah petaka orang-orang Israel. Jangan sampai kita seperti ini. Maka dari itu, ketika Nabi Musa menyelamatkan dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala dengan izin Allah, ternyata masalah itu tidak kunjung selesai. Dikira nih kita sudah selesai, selamat dari kejaran Fir'aun. Diharapkanlah orang-orang Israel itu bikin satu kaum, bikin satu masyarakat, semuanya ya'budunallah, semuanya menyembah Allah. Di pikirannya begitu, diharapkannya begitu. Tapi ternyata masalah datang lagi, datang lagi, datang lagi. Seperti kita misalkan 17 Agustus 1945 menyatakan diri kemerdekaannya. Apakah setelah merdeka kita selesai? Ternyata tidak. Kita justru ada perang melawan saudara sendiri yang menginginkan ideologi negara kita masing-masing. Sampai sekarang, hitung aja berapa banyak korban orang Indonesia sendiri berjatuhan akibat mereka saling berperang satu sama lain. Ternyata masalah belum kunjung selesai. Itulah yang dialami oleh Nabi Musa alaihissalam. Ternyata membawa mereka melewati lautan samudra itu, lautan itu, ternyata belum selesai masalahnya. Ternyata mereka membuat sendiri masalahnya. Apa ujar Allah? Inna haula'i mutabarrun ma hum fihi wa batilun ma kanu ya'malun. Sesungguhnya mereka itu akan dibinasakan keadaan mereka dan batallah apa yang mereka kerjakan itu. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Yang kedua, setelah selesai itu, diingatkanlah oleh Nabi Musa akan kekeliruan oleh orang-orang Israel. Nabi Musa menggambarkan kepada mereka dan lain sebagainya. Lalu Nabi Musa pun memiliki masalah sendiri. Masalah ada masyarakatnya, ternyata masalah pada dirinya ada. Jadi pemimpin itu, Pak, bisa jadi dia menemukan masalah pada masyarakatnya, ternyata dia juga punya masalah. Jadi jangan dikira pemimpin itu adalah orang yang tidak punya masalah, sanggup menyelesaikan masalah masyarakat. Belum tentu. Dia ternyata punya masalah sendiri. Tapi masalah pimpinan dia tidak membawa kepada masyarakatnya. Dia menyandang, kalau bahasa Indonesianya itulah, menyandang sendiri masalahnya. Itu tipikal seorang pemimpin. Amun inya mengeluh jualan masyarakat, minta bantu jualan masyarakat, pemimpin macam apa? Sementara masyarakat minta bantuan dia, sementara dia minta bantuan juga. Terus yang jadi pemimpin siapa? Ya kan? Masalah Nabi Musa bukan masalah biasa. Bukan masalah biasa. Apa Nabi Musa disebutkan di dalam Al-Quran? Ketika Nabi Musa berkata kepada Allah, pian, nih Buya Hamka di dalam tafsirnya pian boleh baca.
kita mengukur cinta nih Pak. Seberapa kita mengukur cinta? Cinta kita dengan istri kita, pian pernahkah mengukurnya? Aku dengan cinta istriku tuh bagaimana ya? Oh, apa yang diminta istriku ku kasih. Satu misalkan. Aku tidak melihat wanita lain kecuali dia misalkan. Atau seorang istri misalkan cinta dengan suaminya, oh, aku tidak akan melirik laki-laki lain dan lain sebagainya. Misalkan. Atau kita cinta dengan anak kita dan lain sebagainya. Tapi cinta itu memerlukan satu, Pak. Apa, Pak? Pertemuan. Seorang tidak bisa mencintai jarak jauh. Bahasa Wahin itu LDR, Pak. Long distance relationship. Tahu kan pian nih? LDR, cinta jarak jauh. Walaupun pian pakai video call WhatsApp, pian tetap ingin melihatnya secara dekat. Ujar Buya Hamka ketika Nabi Musa punya masalah, Robbi arini anzur ilaika. Ya Allah, tunjukkan kepadaku akan dirimu. Aku melihat engkau. Pian ini adakah nang mampu berdoa nang kini nih, Pak? Adakah pian di antara pian langsung bahaya tahajud setiap malam? Ya Allah, tunjukkanlah dirimu kepadaku. Ujar Buya Hamka, ini adalah rasa mahabbah cintanya Nabi Musa yang dahsyat kepada Allah. Nabi Musa mendengar, wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara dengan Nabi Musa. Tapi Nabi Musa tidak melihat wujudnya. Dan keinginan yang terbesar daripada rasa cinta itu, Nabi Musa ingin melihat Tuhan. Bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah. Lalu apa ujar Allah? Lantaroni. Kamu tidak akan sanggup melihatku. Walakin unzur ilal jabali. Lihatlah gunung itu. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Apabila gunung itu tegap, masih tetap berdiri, maka engkau mungkin akan melihatku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka. Dan ketika Allah tajalli, ntar akan ulun jelaskan tajalli. Ketika Allah tajalla, lalu ja'alahu dakka, menjadikan hancurlah gunung itu dan Nabi Musa dalam keadaan pingsan. Bapak dan ibu sekalian yang dirahmati Allah. Ketika seorang hamba kepada Allah nih, rasa cintanya kepada Allah nih, lalu ada rasa ingin pertemuan dengan Allah, maka itulah nikmat sebenarnya. Nikmat dari cinta itu adalah pertemuan. Makanya ketika di surga kelak, nikmat yang paling nikmat adalah bertemu dengan Allah. Kira-kira terbayanglah oleh kita akan dapat bidadari di surga, yang bidadari itu tidak akan melirik hamba Allah yang lain. Kita ini punya istri, Pak. Bisa jadi loh, Pak ya. Bisa jadi istri kita melihat laki-laki lain lebih baik daripada suaminya. Bisa jadi. Seorang suami juga bisa begitu. Atau memang wataknya begitu, Pak? Bapak dan ibu sekalian yang dirahmati Allah. Tertawa sih dia. Berarti paham, sama-sama paham ulun lah. Bapak dan ibu sekalian rahmat Allah. Atau terbayang kita orang-orang Arab yang tandus itu, pasirnya tandus, pasir kering, lalu membayangkan di surga itu banyak airnya, kebunnya. Tapi terbayangkah bagi orang yang mencinta Allah, justru yang dia kejar di akhirat itu bertemu dengan Allah yang dicintainya itu.
Maka dari itu, ada beberapa orang beribadah. Ada orang yang beribadah, Pak, terbayanglah dirinya akan pahala di surga, kebaikan di surga, terbayanglah olehnya. Boleh nggak itu? Boleh. Memang Allah kasih itu. Tapi terbayang bagi orang yang beribadah, dia menunggu kehidupan dunia ini. Dia tunggu, dia lewati prosesnya. Bayangkan kalau pian pernah mencintai wanita yang dulu, pian rela menabung demi untuk menikahinya, rela makan tempe dan sayur bening saja setiap hari demi untuk yang dicintai ini, menabung sama-sama. Ketika sudah pernikahan, pian merasa itulah kebahagiaan. Ya itulah manusia. Dan ketika kita Allah menampakkan, disebutkan di dalam sebuah hadis, ketika sudah orang-orang masuk surga, orang-orang bertemu dengan bidadari, minum susu, metik pohon apa buah-buah, lalu Allah berkata kepada penghuni surga, maukah kalian aku kasih nikmat yang lebih baik daripada ini? Lalu hamba-hamba itu berkata, ada lagi kah yang nikmat lebih pada ini nih? Ada lagi kah? Lalu Allah tajalli, menampakkan dirinya. Lalu mereka semua, ini lebih baik daripada apa yang kami dapat. Allah yang menghidupkan kita, Pak, yang memilih kita daripada sel sperma dari miliaran, itu ternyata kita yang terpilih. Berarti Allah cinta akan kita. Tapi kita merasakankah cinta Allah itu? Pian ukurnya begini, kita hidup, tidur, anggaplah kita tidur dalam waktu 6 jam. Berarti kita dalam keadaan sadar berapa, Pak? 24 kurang 6 berapa? Ulun kata baik matematikanya. 14. Apa? 18 jam kita. 18 jam pala sadarnya nih. Pertanyaan, berapa banyak kita mengingat orang Allah yang kita cintai itu? Berapa banyak? Paling banyak 5 atau 7 kita sembahyang. 7 kali 5 berapa, Pak? 35 menit lah, setengah jam. Berarti berapa? 17 jamnya kita kadang mengingat Allah. Coba pian orang berpacaran lah, pian takuni anak pian nang berpacaran tah, atau pian nang pernah berpacaran. Tumat-tumat nelpon, sudah makan kah? Malam anak guring, bobo aja lah, mimpi indah aku ya. Oke itu. Yalah, puan. Pengalaman ulun bujur, Pak. Sidin menyambat pengalaman ulun kah? Nggih bujur pengalaman ulun. Pas sudah kawin, Pak, biasa Mbak lagi belum kawin kalau kayak cacing kepanasan. Pas sudah kawin, setahun 2 tahun, 3 tahun 5 tahun biasa Tapi bertambah cintanya, Pak. Gitu dah. Bismillahirrahmanirrahim. Ulun lanjutkan walah. Tadi tuh kisah pacaran pulang. Jadi begitu, Pak. Kadar kita mengingat Allah begitulah. Nah, Nabi Musa begitu, Pak. Makanya ulun bingung pala. Ada orang-orang yang mampu buat Allah tajalli. Minta maaf lah, ada golongan dalam Islam tertentu yang katanya Allah sanggup berpindah tempat pada dirinya. Ya belah. Lalu ini yang berkata bukan aku tapi Tuhan. Apa? Mau nengke itu siapa nak masuk nerakanya? Karena Allah tajalli. Nabi Musa, Pak. Nabi Musa, ulul azmi, tidak sanggup melihat Allah. Apalagi kita nang orang awam nih. Nabi Muhammad aja enggak. Dikritik oleh Al-Quran beberapa kali ucapan Nabi.
beberapa kali tingkah laku Nabi dikritik dalam Al-Quran. Lah kita merasa, aku nih diketaklah seseorang, ada awatkah misalkan, oh awat ke dada, yang ada Allah Ta'ala. Kalau ulun balah, ulun minta maaf ulun pian. Kalau ulun meyakini Nabi Muhammad, Nabi Musa yang seperti di dalam Al-Quran disebutkan, itulah yang kita yakini. Yang lain ulun minta maaf, tidak ada jaminan. Siapa yang sanggup menjamin dia? Ayo Pak, siapa yang sanggup menjamin? Adakah ulun misalkan, nih tiba-tiba misalkan di antara pian ada yang, aku Allah Ta'ala, adakah yang menjamin? Amun Allah, Nabi Muhammad dan seluruh nabinya, Allah yang menjaminnya. Sebesar apapun cinta pian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tidak mungkin melebihi daripada cinta Allah kepada nabinya. Allah mencintai pian nih, atau pian cinta kepada Allah, tidak mungkin melebihi cinta Nabi kepada Allah. Yakin lu, yakin. Lalu merasa, wah, jangan Pak, jangan berlebihan lawan agama nih, jangan berlebihan. Jangan-jangan itu halusinasi pian dan lain sebagainya. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ketika itu Nabi Musa pun pingsan. Lalu Nabi Musa sadar. Apa ujian Nabi Musa? Subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Maha suci Engkau ya Allah, aku bertaubat, wa ana awwalul muslimin, dan aku adalah orang-orang pertama yang beriman. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, lalu Allah menenangkan Nabi Musa. Apa ujar Allah? Ya Musa inni stofaituka 'alan nasi birisalati. Aku memilihmu wahai Musa atas sekalian manusia dengan risalah-risalah. Walaupun hambanya ini merasa bersalah akan permintaan bertemu Allah tadi, Allah, aku memilihmu wahai Musa. Sebaik-baik orang yang bersalah, dia bertaubat. Ini adalah cara hidup Nabi. Jadi kalau pian bersalah, pian cepat taubatnya, pian adalah mencari jalan di antara jalan-jalan kenabian. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, akan ulun ceritakan selanjutnya. Apa perihal kehidupan tadi kan masalah Nabi Musa. Masalah yang ketiga. Apa masalah ketiga Pak? Ketika Nabi Musa, Allah janjikan untuk 30 hari 30 malam di Gunung Tursina, lalu bertambah 10 hari. Sebelum pergi, Nabi Musa menjadikan Nabi Harun untuk menjadi pemimpin di kalangan Bani Israel. Pertanyaannya, ini adalah cara hidup kenabian, menjaga masyarakatnya. Dia tidak ingin seorang pemimpin yang hilang akan tanggung jawabnya kepada masyarakat. Jadi seharusnya apalah, ini Nabi Musa nih, pergi Nabi Musa, dia mengangkat wakilnya. Siapa wakilnya? Nabi Harun. Jadi seorang ketua, lu minta maaf nih, lawan wakil tuh harus berkawan, jangan berkelahi. Iya Pak? Seorang ketua nih lawan wakil jangan berkelahi. Karena amun ketua kededa nang wakil menggawinya, itu penting tuh. Nabi Musa begitu. Pergi Nabi Musa, Harun dinyatakan. Cuma masalah timbul Pak, ketika Nabi Musa ternyata Samiri mengangkat berhala, dijadikan nyalah patung anak sapi itu.
dari patung emas, jadi emas-emas yang mereka tuh dikumpulkan. Lalu Samiri itu sampai ulunlah mencari pala sampai sekarang, mungkin kalau pian ada bukunya. Setelah Nabi Musa usir Samiri itu, kemanakah hidup Samiri itu? Nggak ada cerita, Pak. Ulun mencari kehidupan akhir daripada Samiri ini. Mungkin kalau pian punya bukunya kasih tahu ulun, biar ulun kena akan menjelaskan pada kesempatan yang lain. Saat itu kejelian daripada Samiri melihat langkah kudanya daripada Jibril, setiap langkah itu ada tumbuh rumput. Oh, bayangkan Pak, langkah kudanya tumbuh kehidupan. Diambillah daripada langkah-langkah itu, dimasukkanlah ke dalam mulutnya. Seakan-akan anak sapi itu berbicara. Lalu orang yang lemah rapuh nih tiba-tiba menyembah. Bapak dan Ibu sekalian dan Allah, baru pemimpin pergi langsung. Tadi coba bayangkan, makanya ulun minta maaf lah kalau ulun bisa mengatakan Bani Israel ini digambarkan Al-Quran tuh banget Pak. Limbah sudah, limbah, kasilahu sudah. Baru Allah selamatkan, hendak minta berhala. Baru Nabi Musa 40 hari nyembah anak sapi. 40 hari, kada bertahun-tahun, 40 hari. Langsung nyembah anak sapi. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, makanya ulun catatkan pala di sini Pak. Kenapa manusia itu begitu gampang jatuhnya kepada kesyirikan? Gampang. Di sini di ulama menyebutkan al-mubalighatu fil i'jami wa ta'jim. Ketika manusia itu sudah kelimpatan takjubnya, itu tambah syiriknya. Jadi amun pian kelimpatan takjub itu bertambah tak? Lawan manusia bisi karomah, ulun minta maaf lah. Ini kisah nyata Pak. Ini kisah nyata. Satu ketika ada di antara keluarga, orang lah, di jualannya itu Pak tiba-tiba datang belatung Pak. Belatung, tumat-tumat belatung Pak. Tumat-tumat belatung. Di mangkok belatung Pak. Pas ulun duduk di situ, kerada belatung apa? Bawa model wali Allah Ta'ala juta. Kada kayak begayaan dia. Ulun begaya aja tadi, ulun begaya. Nang kisah belatung tuh bujur. Pas ulun ke situ memang kereda belatungnya. Satu ketika ulun dipanggil. Nih kayak apa nih jualan nih? Ada belatung. Ayo nang kini aja nah. Kalau ulun lah minta maaf aja Pang. Non Allah Ta'ala baca ayat kursi pian. Pian hendak tiupakan ke ayat kursinya. Hendak kayak apa kah? Lo minta lon Allah Ta'ala. Iya kan nak berdua ya kan astain. Baca Fatihah pian. Hendak pian kayak apa kan ya? Ya Allah apa? Pian minta lon Allah Ta'ala. Oh kada aja. Ulun sudah minta lon sidin. Atau ikam gampangnya, ini ikam buudu lah, buudu lah, mbah tuntung buudu tuh, buudu nih ikam suci loh, berdoa ikam, ya Allah, nang sihir nih, nang belatung tadi sihir kalau Pak, sihir nih, ulun meyakini sihir tuh ada, alam gaib tuh ada, nang kayak apa aja hukumnya ada Pak, ada orang yang iri dengki tuh ada, disebutkan dalam surah Al-Falaq, nggak usah macam-macam, orang yang melakukan sihir itu adalah orang yang dengki. Jadi pian ada yang menggawi pian, yakinlah orang dengki lon pian. Lalu nang keluarga tadi ucap ulun yakin lon sidin sudah. Sudah ya Pak. Kada minta lon Allah Ta'ala dulu Pak. Hah? Ya kah? Minta lon takjubnya lon sidin tuh. Saking takjubnya seakan-akan cuma sidin yang mampu menyelesaikan masalah. Ini asal muasal daripada kesyirikan. Asal muasal
daripada kesyirikan. Akibat kita yang terlalu takjub dengan syirik. Bahaya nih Pak. Yang kedua, al-jahlu, kebodohan. Orang nang katapi beragama, katapi tahu ilmu agama itu gampang rapuh karena bodoh. Makanya ujar Nabi Musa, Pak, innakum qaumun tajhalun, ikam orang-orang bodoh. Yang ketiga Pak, ujar ulama, al-kibru, sombong. Kenapa sombong bisa jadi syirik Pak? Ada yang tahu kenapa sombong bisa jadi syirik? Fir'aun sombong, dia melakukan kesyirikan. Ketika kita sombong, sebenarnya ada titik kesyirikan dalam jiwa kita. Karena kita menganggap diri kita. Hati-hati dengan sombong tuh. Makanya ujar Allah apa? Apabila ada titik sombong dalam hatinya seseorang tuh, terhalang dia masuk surga. Hati-hati Pak. Semoga Allah menghilangkan kesombongan daripada jiwa-jiwa kita ini. Yang keempat Pak, at-taqlidu, ikut-ikutan. Seperti orang mandak kain kuning di jembatan, berdoa pas kabul, padahal sebenarnya ada rekayasa. Allah memang menentukan rezekinya pada hari itu Pak. Pas takabul kan pas rezekinya dapat. Ya Allah, ulun pas berdoa baikatlah, penglaris insyaallah hari ini laris manis, habis pas di Lauhil Mahfuz tercatat laris habis, lalu percaya padahal rezeki itu Allah gariskan. Kasih contoh kisah pula, ini kisah nyata Pak. Ini Allah, pian jangan khawatir lawan rezeki manusia. Ini jangan khawatir pian. Ini seorang syekh di Mesir Pak. Tiba-tiba dia datang ke Mesir di masjid nih, di masjid. Jam 3 malam dia ke masjid. Wah, nih lampu nyala nih. Tiba-tiba dia hendak sembahyang tuh. Tiba-tiba orang di mihrab nih Pak, sujud. Wah, menangis. Sholatnya seorang syekh nih. Ternyata hendak jam 3 tuh kada kawan. Tuntung nih menangis di parakinya ya. Mah bagusnya ikam sembahyang sambil menangis. Bagus banget ikam. Aku jangan kata kepa. Ikam doanya juga bagus. Apa nang ikam minta nih apa? Sungsung nih pagi nih jam 10 bini ulun operasi. Ulun perlu duit 300-an juta. Kepa. Ulun kada begawi kada sampai bayar 3 juta sebulan misalkan. Kada kawa ulun nah. Ulun minta lawan Allah malam ini nah. Ujar syekh tadi lanjutakan ikam sembahyang. Lanjutakan. Lanjut menangis ya Allah ulun kada bisi duit macam-macam. Subuh Pak pengurus masjid berkata, melihat ulama kan kelihatannya lain lawan orang biasa Pak. Mengkai bejas nih ta. Kada bang begayaan juga. Berjubah misalkan lah kesurupan. Jadi, dia pengurus masjid, pian, imam, pian. Kada, anang sini aja imam, pian. Aku lagi ada nyaman awak, nah, aku semalaman kada guring, kada nyaman. Kada surat pendek aja, kuluhu ka, ina atau ina ka. Ustaz Amin tadi bagus loh, al-buruj. Jadi, ayo surat-surat pendek ya. Ternyata Pak suara imam nih patuh Pak orang. Ada orang pengusaha gonol turun dari hotelnya, turun di higa masjid. Iya anak ke masjid lain nih sudah nih. Sama Amin lewat misalkan. Ustaz Amin ke Istiqomah bisa jadi. Atau ada yang lewat sampai tunjuk. Ada turunnya. Jadi apa? Tuntuh beparake nang pengusaha tadi sehnya kan tapi tahu juga mbak siapa ulun ketujuh mendengarkan pian mbah tupang ngapa ulun nih curhat don pian ulun nih bisi jakat duit sebanyak 300 juta seminggu ulun kada kawa mengeluarkan hati ini tersangkang.
menangis kia ini, ya Allah menangis. Ya Syekh nih, auja pengusaha kenapa pengen menangis? Ulun bekesah. Kada jar. Hadang dulu hadang. Berdiri ya Syekh tadi. Nang mana nang berdoa nang malam tadi nih. Cari ya. Ada di ujung. Sini kan. Ceritakan ya sebelumnya berjalan. Nah, malam tadinya berdoa. Bininya operasi, perlu 300 juta. Ikam kepa. Mau menangis pengusaha nih. Datang tanong pemuda tadi. Kenapa berdua nih menangis? Saya menangis, pengusaha menangis. Ada apa nih? Lalu diceritakan saya. Diceritakan saya. Mau menangis juga. Bertiga menangis, Pak. Bertiga menangis. Lalu jarinya nih. Aku bercerita kepada istriku, ujar istriku, aku simpan duit 300 juta itu, anggap bahasa kita tadi lemari itu. Aku akan bersedekah, berzakat dengan zakat nih kepada seorang, kada ku bagi lawan orang-orang. Kada ku bagi 300 juta nih, kada ku bagi. Aku hendak satu orang geretek hati nih, ujar biniku, bagi aja, banyak orang memerlukan, kada. Aku hendak membagi sikung aja. Aku mencari orang tuh. Coba pian bayangkan. Allah merajut ke benang-benang itu. Tuntung Pak. Apa ujar pengusaha itu? Hadangi kang sini nih, hadangi. Perginya ke penginapannya, ambilnya sekoper. Nih duitnya, gasan bini kang. Inya membawa apa sambil menangis, Pak. Ya Allah, inni uhibbuk. Aku cinta lawan pian ya Allah. Aku cinta. Ini orang yang mendahulukan mengadu kepada Allah dibanding kepada manusia. Kalau kita duluan kepada manusia, berarti ada titik-titik kesyirikan di dalam jiwa kita. Makanya kenapa orang merasa cepat kabul lawan jembatan, lawan yang lain-lain, karena dia merasa Allah tidak menjawab, padahal Allah merajut benang-benang terkabulnya doa itu tanpa dia rasakan. Kehendak manusia ini kan gini Pak, ya Allah ulun ampih batuk langsung ampih, ya Allah ulun ampih setruk langsung ampih. Kehendak ikam, ya Allah ulun hendak babini 3 langsung 3 datang. Kehendak kan gitu ya. Kalau apa ulun hendak sugih langsung tiba-tiba ke rumah ada emas. Menang itu Allah jadi akan pembantu gasan pian. Allah sedang merajut terkabulnya doa-doa itu. Makanya kita harus percaya lawan Allah, Pak. Yakin, Pak. Nah, mungkin itu saja yang bisa ulun sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita jangan sampai jadi orang-orang Israel yang cepat lupa kebaikan Allah. Ya lah, jangan sampai kita berlebihan takjubnya. Seperti orang-orang Israel terhadap anak sapi yang berbicara. Apa ujar Buya Hamka? Kalau orang Israel tuh nih hidup pada masa ini, takajud melihat boneka yang bisa berpender. Ujar Buya Hamka, aku bisi anak aku tukarakan boneka nang oe. Takajud orang Israel tak. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah. Kita berdoa, ya Allah, jauhkanlah daripada kesyirikan, ya Allah. Jauhkanlah daripada sifat sombong, ya Allah. Ya Allah, jagalah hati ini istiqomah di dalam jalan-Mu, ya Allah. Sabit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Mungkin itu saja yang bisa ulun sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada salah khilaf kata, ulun mohon maaf. Kita tutup dengan baca kafaratul majlis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.